Ayahanda bunda, masya Allah, punten di sini nih ada ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak, ada nggak ya? Ada nggak di antara ibu-ibu ini, di antara bapak-bapak ini yang tahu wajah tapi nggak kenal nama? Ada nggak? Ada nggak apa banyak? Banyak ya, wajahnya mah kenal ya, tapi namanya nggak kenal. Ada nggak yang begitu di sini? Pas keluar ketemu, Bu, apa kabar? Baik. Ditanya sama anaknya, siapa Bu? Tahu? Kok nggak kenal wajahnya? Masya Allah, ibu bisa kebayang, bapak bisa kebayang. Punten, Syekh Aid Al-Qarni ditanya, dan ini bukan beliau saja, para ulama, cuma punten kita salah satu contohnya kepada beliau. Siapa teman-teman saya di sorga nanti? Jawabannya adalah teman-teman Anda di sorga nanti adalah orang-orang yang sering dilihat wajahnya di majelis ta'lim. Masya Allah. Jadi nanti di sorga, ketemu ya, iya ini kan waktu ngaji di Masjid Cut Mutia kan, iya. Namanya, nggak usah namanya, lupa saya. Cuma wajahnya saya kenal, Masya Allah. Nah punten, ini majelis seperti ini sebenarnya ini adalah taman sorga yang sangat indah. Jadi cara menanamkan cinta itu indah luar biasa. Di masjid ini, Masya Allah, punten, terkikis yang namanya suudzon, terkikis yang namanya kebencian. Kenapa? Karena disirami terus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makin kalem, makin cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Lihat tadi saya ingin gambarkan dengan memberikan satu kisah dengan mengatakan sebesar apa rasa cinta kepada temanmu, sebesar itu juga cinta Allah kepada kita. Gitu kan? Ada tanya jawab nanti ini? Ada ya, satu lagi saya gambarkan sebelum tanya jawab, punten. Agar kita bisa lebih mencintai karena Allah. Satu waktu Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat, sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba ada orang Baduy angkat tangan gini, nanya, Bunda, ayahanda, kalau para sahabat mau bertanya, biasanya kan punten ya, ada sopan santunnya ataupun kalau bahasanya itu tertata rapi gitu ya. Tapi yang namanya orang Baduy ini kalau bertanya ya jeplak-jeplak aja. Langsung nanya to the point aja. Tiba-tiba angkat tangan. Ya Rasulullah, saya mau nanya. Rasulullah senyum. Silakan. Tiba-tiba orang itu pertanyaannya dahsyat. Jelek banget pertanyaan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Jadi nanyanya langsung tegang. Kapan kiamat? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Biasanya kalau ditanya kiamat, Rasulullah jawabnya apa? Wallahu a'lam. Gitu kan? Wallahu a'lam. Tiba-tiba Rasulullah tidak jawab wallahu a'lam, tapi Rasulullah berkata gini, wa madza a'dadtalah. Kamu nanya kiamat, memang kamu sudah punya persiapan apa nanya kiamat? Itu pertanyaannya. Kamu nanya kiamat, memang kamu udah punya persiapan apa menghadapi kiamat? Orang Baduy itu merunduk. La syai'. Enggak punya ya Rasulullah. Salatku ya ala kadarnya seginilah. Khusyuk juga susah. Puasaku ya begini adanya lah. Sedekahku ya begini adanya lah. La syai', enggak ada perbekalan yang bisa aku andalkan kecuali satu ya Rasulullah. Apa? Hubbi laka ya Rasulullah. Cintaku kepadamu ya Rasulullah. Modalku cuma punya satu, cinta sama Rasul. Ibu bapak tahu jawaban Rasulullah? Anta, sambil menunjuk, anta ma'aman ahbabta. Engkau di sorga nanti bersama orang yang kau cintai. Masya Allah. Begitu Rasulullah katakan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai, para sahabat takbir termasuk Anas bin Malik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Anas bin Malik, tidak ada hadis yang membuat saya tenang dalam kehidupan ini kecuali ketika mendengar engkau bersama orang yang kau cintai. Kenapa? Aku ingin bersama Rasul tapi ibadahku enggak ya kayak Rasul. Aku ingin seperti Abu Bakar tapi ibadahku tidak seperti Abu Bakar. Tapi yang membuat saya bisa bersama Abu Bakar bukan karena sholat saya, bukan karena puasa saya, bukan karena sedekah saya, tapi karena apa yo? Cinta saya kepada Abu Bakar. Masya Allah, hadisnya sahih ayahanda bunda, anta ma'aman ahbabta,
Berarti tolong mulai saat ini cintailah orang-orang yang benar-benar soleh dan bisa menjadikan diri kita ahli sorga. Karena anta ma'aman ahbabta. Cintai Rasulullah, cintai para sahabat. Itulah yang ada. Jadi sekarang kalau sudah ada rasa cinta di antara mukminin mukminat, mudah tabayyun itu. Susahnya tabayyun karena ada yang namanya kebencian. Kalau sudah kebencian, hasad. Kalau sudah hasad, tajassus terus, cari kelemahan-kelemahannya. Apa kira-kira? Sekarang kira-kira punten, ada nggak kelalaian kita, kelemahan kita? Ada nggak kira-kira? Ada. Banyak dicari kelemahannya. Baru apa? Nanti dipoto, nanti diposting, nanti di apa? Waduh, zaman sekarang kalau nggak ada tabayun itu sangat susah sekali. Maka bagaimana cara menghilangkan daripada tajassus yang mengakibatkan hasad, yang mengakibatkan susah untuk tabayun? Saling mencintai. Berarti kita harus pupuk. Apa indahnya kalau kita saling mencintai? Bukti Allah mencintai kita, sebesar apa cintanya, sebesar apa kita juga cinta kepada teman kita. Dan ternyata kita kelak di akhirat bersama orang yang kita cintai. Masya Allah. Silakan jika ada yang disampaikan, ditanyakan, mangga. Allah barik fi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Ibu, silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kakinya pegel, ngelonjor juga nggak apa-apa, ngelonjoran gitu. Ya, biar santai. Silakan bunda, silakan lonjoran, nggak apa-apa sambil santai. Silakan, mangga. Allah barik fik. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abi Maki. Perkenalkan aku Fauzia, putranya almarhum Pak Haji Tony. Aku pengen bertanya sama Ustadz Abi Maki, bagaimana sih kita tahu gitu bahwa kita tuh sudah menanamkan rasa cinta kepada Allah. Terus hal apa aja yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar cinta kepada Allah itu semakin lama semakin tumbuh dalam diri kita sendiri. Terima kasih. Masya Allah, iya. Jazakumullah khair, jazakillah khair, subhanallah, iya. Dengan mengatakan begini, ada dua yang bisa kita tangkap dari pertanyaan sangat luar biasa ini. Yang pertama dengan mengatakan bagaimana tandanya kalau kita ini benar-benar sudah mencintai Allah. Satu itu. Yang kedua, bagaimana agar semakin tumbuh rasa cinta kepada Allah ini, agar semakin tinggi, semakin tumbuh, bagaimana caranya? Pertama, iya, saya ingin sampaikan dulu dengan mengatakan bagaimana ya kalau kita mengetahui kalau kita ini mencintai Allah. Jawabannya, pertama, rindu terhadap perintahnya. Rindu terhadap perintahnya, kangen sama perintahnya. Itu dia. Rindu terhadap perintahnya, kangen terhadap perintahnya. Masya Allah, seperti itu. Bahkan bukan hanya, pertama ini rindu terhadap perintahnya, kangen terhadap perintahnya. Itu pertama. Yang kedua, lihat, ternyata Allah tanamkan kepada hati orang yang dicintai oleh Allah ingin selalu melakukan kebaikan. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah, idza ahabballahul abdu istakmalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah berikan, ditanamkan rasa cinta kepada orang itu untuk melakukan amal baik. Nggak tahu tuh tiba-tiba bangun aja tahajud, nggak tahu tuh tiba-tiba mau infak aja, nggak tahu tuh tiba-tiba pengen ngaji aja, nggak tahu tuh tiba-tiba ketemu dengan orang-orang soleh aja, nggak tahu tuh tiba-tiba semuanya skenario Allah yang Allah atur. Idza ahabballahul abdu istamalah. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan kepada orang itu kemudahan untuk melakukan amal soleh. Itu dia. Coba sekarang, salah satunya sekarang kan, kalau ibu bapak nggak datang ke kajian seperti ini, nggak datang ke Masjid Mutia saat ini,
nggak datang ke Masjid Cut Mutia ini, kira-kira ada yang marahin nggak ibu bapak? Ada yang marahin nggak? Enggak. Ada yang maksa nggak? Enggak. Terus kenapa datang? Itulah Allah yang telah memperjalankannya ke sini. Kenapa? Karena Allah ingin menyebut nama ibu dan bapak sebagai ahlul jannah. Subhanallah. Coba kalau nggak datang aja nggak apa-apa, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang marahin, nggak ada. Kok bisa datang? Jawabannya apa? Karena yang telah menggerakkan kita datang ke sini siapa? Allah. Bukan dengan mengatakan alhamdulillah saya kan ada waktu, alhamdulillah ada teman, alhamdulillah saya lagi waktunya lagi santai. Banyak orang yang santai waktunya, banyak yang punya teman, bahkan kendaraan ada, semua bisa, tapi nggak datang. Kenapa? Memang Allah tidak menggerakkan. Kok bisa? Karena orang yang datang dalam melakukan amal baik itu orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Bunda tahu nggak? Pernah dengar nggak sejarah Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail atas perintahnya? Sering dengar kan? Sering dengar kan? Punten. Yang pertama kali takbir itu siapa? Begitu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim katakan, siap ya Allah, siap. Maka saat itu nanya, nah pedang yang paling tajam yang mana? Dicari pedangnya ini, buat besok menyembelihmu, diasahnya. Coba bisa bayangin, lagi ngasah gini, putranya ada duduk di situ, nungguin sambil berpikir, itu kan pedang buat motong saya. Nabi Ibrahim, ini kan pedang buat motong anak saya, anaknya di sini. Maka untuk menguatkannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kata-katanya kan, Allah Maha Besar, aku cinta kepada anak tapi aku lebih cinta kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar itu berulang. Lalu apa ujung-ujungnya? Walillahil hamd. Artinya apa coba? Segala puji bagi Allah. Maknanya, hai kalian yang takjub, yang kagum terhadapku, kata Nabi Ibrahim, yang sanggup menjalankan perintah berat ini, menyembelih anak, yang hebat bukan aku tapi Allah yang membuat imanku hebat. Bisa dipahami ya Bunda? Walillahil hamd. Yang sekarang hebat membuat ibu bapak datang ke sini itu Allah loh. Allah yang hebat tuh Allah. Rasulullah soleh, Rasulullah terpuji, tapi yang membuat Rasulullah demikian siapa? Allah. Maka Nabi Ibrahim walillahil hamd. Jadi punten, apa buktinya kalau Allah itu ataupun kita sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Jawabannya yang pertama, rindu terhadap perintahnya. Yang kedua, ya rindu pasti senang diperintahkan. Yang kedua, Allah berikan kemudahan untuk melakukan amal baik apa saja. Tiba-tiba senang ngaji, tiba-tiba mau saja sedekah, tiba-tiba mau tahajud, tiba-tiba Masya Allah, iya mau duha. Pokoknya kemudahan diberikan oleh Allah. Ini pertama, ya. Dilanjutkan dengan kata-kata berikutnya. Bagaimana caranya agar saya lebih menanamkan rasa cinta kepada Allah ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Punten Bunda. Saya persingkat-singkat ya agar bisa lagi ada pertanyaan yang lainnya. Jawaban yang kedua adalah jangan ditinggalkan qiraatul Quran. Qiraatul Quran walaupun 1 hari setengah lembar. Baca, 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 baca. Allah akan sirami hati kita ini menjadi punten bersih, nyaman, nikmat seperti itu. Baca Quran. Karena baca Quran itu akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam hati ini. Jadi ulangi lagi, saya ingin menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang semakin bertambah. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya apa tadi Bunda Ayanda? Baca Quran, itu saja. Kalau sudah baca Quran ibaratnya ada tanah ya, disiramin terus secara teratur, kira-kira ada tumbuhan dan tumbuhan nanti? Iya. Kalau hati ini terus dibacakan Quran, Masya Allah tumbuhan amal soleh, keinginan baik, keinginan baik setelah baca Quran. Maka punten, pantas seorang mukmin tidak boleh lepas dari baca Quran, karena sesering baca Quran semakin subur hatinya untuk melakukan amal soleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, masih ada yang
mau menambah apa bertanya lagi? Mungkin tabayun juga berguna ya Pak Ustadz ya, terutama dalam rumah tangga ya. Itu sangat perlu ya Pak Ustadz ya. Betul, Allah ibarik. Iya. Jadi sebelum kita keluar istilah berhubungan dengan orang di luar, ada baiknya tabayun itu di kalangan kecil keluarga dulu ya Pak Ustadz ya, penting ya. Biar nggak menimbulkan fitnah dan suzon. Banyak juga mungkin yang perpisahan-perpisahan juga karena kurangnya tabayun dalam keluarga kali ya. Itu betul, sampai banyak layangan putus ceritanya. Oh iya benar, it's my dreams katanya Pak Ustadz. Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi nggak? Bapak-bapak kayaknya udah pada paham ya, oh bapak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz ya, bagaimana caranya supaya kita punya hati ini bersih, tidak ada dengki, tidak ada syirik kepada orang, untuk mengendalikannya gimana Pak Ustadz? Gitu. Itu aja cukup Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, iya. Mirip dengan yang kedua tadi pertanyaan, tapi untuk dipertegas, iya, dan harus menggunakan perumpamaan yang luar biasa. Begini, ayahanda bunda, iya, punten. Jawaban yang pendeknya sama, baca Quran. Perkataan para ulama, banyaknya masalah dalam kehidupan kita karena kita punya banyak masalah dengan Quran. Mau baca Quran, masalah. Mau menghafal Quran, masalah. Mau memahami Quran, masalah. Mau mengajarkan Quran, masalah. Pokoknya kalau kita banyak masalah dengan Quran, maka banyak masalah dalam kehidupan. Saya masih ingat, kebetulan kami lama di Mamlakah Saudi Arabia, kurang lebih 10 tahun kami tinggal di sana bersama Umi Maki 4 tahun belajar di Ummul Quronya. Iya. Kalau saya agak lama di sana, iya. Ternyata punten, apa yang terjadi? Ada Syekh Tual Barokati, Syekh, rezeki saya agak susah ya. Kenapa? Gimana caranya ya? Baca Quran nggak? Ngobrol lagi, Syekh, saya susah ngapalin itu, mau ujian. Jawabannya, suka baca Quran nggak? Subhanallah. Datang lagi, Syekh, permasalahan di keluarga nggak pernah beres-beres saya. Jawabannya, suka baca Quran nggak? Itu tertumpu ke Quran. Maka kenapa rahimahullah Syekh Ali Jabir selalu menyatakan, menjadikan sejuta hafalan Quran, sejuta hufad Quran. Kenapa? Betapa pentingnya negeri ini kalau seandainya para hufad ataupun Indonesia ini dihiasi dengan Al-Quran. Tadi ayahanda agak dalam pertanyaannya, biar hati ini tadi apa? Bersih, nggak suudzon, karena benar kalau hati bersih, waduh nyaman. Kisah saya gambarkan. Ada seorang murid nanya kepada gurunya, Syekh, emang kalau saya baca Quran efeknya apa ke saya? Lihat kata-katanya. Oh, gini. Itu kan ada empang, iya, empang ada airnya kan, iya. Atau ada sungai di situ lebih gede lagi, iya ada sungai. Nah, ini ada ember, kamu embernya saya simpan di sini. Itu ada apa tadi? Ada sungai, iya. Di sana ada sungai. Ini ember. Tolong kamu bawa air dari sungai ini pindahin buat menuhin apa? Ember. Iya. Tapi kamu gunakan pakai serokan. Tahu serokan nggak? Serokan itu buat apa? Buat ngambil apa? Buat ngambil ikan. Iya. Buat ngambil ikan. Nah, ini serokannya kamu bawa. Terus kamu pindahin air dari sungai ke ember ini. Iya. Dia bilang, bagaimana mungkin? Kan gak bisa orang air kalau pakai serokan bagaimana dong? Jatuh lagi. Mau dibalikin juga tetap jatuh. Kata syekhnya, coba dulu sana, coba dulu. Bawalah serokannya.
dari gudang serokannya karena nggak pernah dipakai. Kalau dari gudang kan wah banyak apanya, banyak debu, banyak apa. Ambil serokannya, diambil, dicoba airnya nggak dapat, coba lagi nggak dapat, coba lagi nggak dapat, dibalikin nggak dapat lagi, nggak dapat lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Datang Syekh, nggak bisa apa? Nggak bisa ngambil air. Kenapa? Ya airnya bocor lagi. Lihat kata Syekhnya, lihat. Oke, airnya nggak bisa diambil kan? Tapi lihat serokannya bersih apa enggak? Serokannya bersih apa enggak? Bersih karena apa? Celupin air, celupin. Itulah hatimu. Ketika kau baca Quran seperti nyelupin hati ke dalam air yang semakin membaca Quran maka hati ini makin bersih. Makin gak ada suudzon, makin gak ada sombong, makin gak ada riya. Kenapa? Penyakit hati itu luntur dengan baca Quran. Indah kalau seandainya kita sering membaca Quran. Masya Allah, ibu bapak, Quran itu ya Rabbana. Bukankah hadis Rasulullah mengatakan setiap huruf dalam Al-Quran itu membawa 10 apa coba? 10 rahmat, iya kan? Alif lam mim itu berapa huruf? 3. Berarti berapa tuh? 30 kebaikan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf itu berarti 190 kebaikan. Mau dikasih apa? Masya Allah 190 kebaikan. Belum baca surat Al-Fatihah, berapa itu? 1 juz itu berapa? Berarti kalau orang siap untuk selalu mendisiplin baca Quran, Masya Allah, punten, semua akan terbuka, rizki terbuka, kesehatan didapatkan, ketenangan didapatkan. Maka wajar kalau para ulama mengatakan hidup kita masalah karena banyak masalah dengan Quran. Kalau Anda buka ataupun tidak punya masalah dengan Quran maka semuanya akan mudah. Kenapa? Itu bersihkan hati dengan Al-Quran itu benar-benar harus dilakukan oleh kita. Bahkan punten kalau tidak ada sholat, kalau tidak ada sholat gitu ya, kita baca Quran nggak kira-kira? Enggak, untung ada sholat. Lagi sholat baca Al-Fatihah nggak? Fatihah serta Al-Fatihah kalau lagi sendiri paling kulhu lagi kan? Kulhu lagi, Al-Falaq lagi, An-Nas lagi, muter. Tapi alhamdulillah, bayangkan kalau tidak ada sholat mungkin kita nggak bisa baca Quran, bahkan nggak baca Quran. Untung ada sholat. Makanya para ulama dengan mengatakan punten, sholat itu ternyata untuk punten mengabadikan Al-Quran. Maka tolong cek kalau sholat itu kan sekarang bulan Rajab, Isra Mi'raj gitu kan. Coba surat Al-Isra menceritakan tentang Isra Mi'raj yang hadiahnya adalah sholat. Tolong ibu bapak pulang dari sini cek dalam surat Al-Isra berapa ayat yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Cuman 1 ayat di awal saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Itu kan sampai dilanjutkannya. Tapi setelah itu yang membicarakan tentang Quran. Seakan-akan dengan mengatakan sholat itu untuk menjaga Quran dalam hati kita. Makanya kalau bulan Ramadan, Masya Allah imam-imam, apalagi seperti di Masjid Cut Mutia ini, apa yang terjadi? Imamnya, Masya Allah, pasti imam pilihan. Bacaannya pun yang enak-enak. Bukan hanya yang enak-enak, tapi apa? Ada target yang dibaca. Surat ini. Akhirnya bisa jadi dalam 1 bulan Ramadan ada ibu-ibu yang khatmul Quran di masjid ini. Iya kan? Kenapa? Itulah demi Quran sebenarnya. Kenapa? Karena ini adalah pembuka dari semua yang tertutup di dalam pikiran, dalam hati, di dalam masalah dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Handa. Allah ibarik fi. Udah? Baiklah hadirin dan hadirat. Demikian kajian kita hari ini bersama Pak Ustadz Abi Maki. Sebelum membacakan doa, saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada perkataan dan perilaku yang kurang berkenan di hati, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sampai akhirnya kita di penghujung acara yaitu pembacaan doa ya Pak Ustadz. Doa langsung dipimpin oleh Pak Ustadz Abi Maki. Pada Pak Ustadz waktu dan tempat persilahkan.
Kita akhiri majelis yang indah ini dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah, terima kasih Engkau telah hadiahkan kepada kami keimanan. Terima kasih ya Rabbana, Engkau telah hadiahkan kepada kami iman yang ada di dalam hati ini. Ya Rabbana, tanpa iman mungkin saat kami mendapatkan kesulitan kami sudah putus asa. Bahkan tanpa iman ketika kami mendapatkan kebahagiaan mungkin kami termasuk orang yang sombong. Tapi dengan iman yang Kau hadiahkan, saat kami diterpa kesulitan kami bisa bersabar. Saat kami mendapatkan kebahagiaan kami bisa bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadiahkan kepada kami iman. Terima kasih. Hidupkan kami dengan membawa keimanan, wafatkan kami dengan berbekalkan keimanan, jumpakan kami bersamamu ya Allah dengan membawa keimanan, dan masukkan kami ke sorgamu dengan iman yang kami bawa saat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maafkan kami ya Allah jika sampai hari ini kami belum bisa mempertebal iman kami. Maafkan kami jika kami belum bisa memupuk iman kami. Maafkan kami jika iman yang Kau hadiahkan kepada kami belum bisa menjaganya dengan baik. Dan kami di Masjid Mutia ini, di majelis taklim yang indah ini, kami ikrarkan ya Rabbana, tolong jaga iman keluarga kami dan anak-anak kami. Kami tidak ridha seandainya ada keturunan-keturunan kami, cucu-cucu kami yang keluar daripada syariat Islam yang mulia ini. Jaga keturunan-keturunan kami agar tetap menjadi orang yang beriman, karena iman yang dapat mengumpulkan kami seluruhnya di sorga firdaus-Mu. Ya Allah, tidak ada di antara kami yang mengaminkan doa ini kecuali selesai acara ini Engkau telah sebut namanya satu persatu sebagai penghuni sorga firdaus-Mu. Tidak ada di antara kami yang mengaminkan doa ini kecuali selesai acara ini seluruhnya Kau berikan kesehatan lahir dan batin. Tidak ada di antara kami yang mengaminkan doa ini kecuali keluar dari masjid ini, keluar dari majlis ini, seluruhnya telah dijadikan seperti bayi yang dilahirkan tanpa memiliki dosa. Tidak ada di antara kami yang hadir di majlis ini kecuali selesai majlis ini Engkau telah jadikan keluarga kami keluarga sakinah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.